partai itu adalah satu sekolah bagi para politisi dan calon pejabat publik untuk nanti bertarung dalam real power. Ya. Kalau kemudian dia digodok dalam satu institusi yang tidak sejalan dengan semangat demokrasi, insya Allah akan memunculkan sosok-sosok yang anti demokrasi. Yang pada saat nanti mengelola negara ini, nalurinya juga akan menjadi naluri yang tidak demokratis. Begitu. Ada masalah di Partai Demokrat, ya, layaknya partai-partai lain. Masalah tata kelola, masalah komunikasi politik, kemudian masalah pengkaderan dan sebagainya. Tapi bagi saya, itu sama sekali tidak boleh berujung pada apa yang terjadi pada saat ini terjadi. Itu tidak boleh berujung pada satu fenomena yang umum kemudian disebut sebagai kudeta. Dan pada soal itulah sebetulnya bahaya demokrasi tengah mengancam di Indonesia. Mengapa? Gitu ya. Saya kira ada 4 hal yang menyebabkan ini bisa dimasukkan sebagai satu presiden yang kalau tidak kita kelola secara hati-hati akan membahayakan demokrasi kita. Yang pertama, situasi ini jelas tidak sesuai dengan semangat penguatan partai sebagai salah satu institusi terpenting dalam demokrasi. Yang terjadi saat ini adalah justru penggerogotan partai. Bisa dikatakan demokrasi tanpa partai yang kuat, partai yang solid itu akan nothing. Sebagaimana yang dikatakan oleh Max Weber, partai politik itu adalah anak kandung demokrasi. Sehingga kalau anak kandungnya sudah payah, dia tidak akan bisa melanjutkan atau menopang demokrasi itu sendiri. Atau yang dikatakan sebagai Scott Snyder, dia mengatakan bahwa demokrasi itu tidak terbayang akan ada tanpa partai politik. Oleh karena itu sebetulnya para penganjur demokrasi, para pelaku dan aktivis demokrasi pasti punya naluri untuk memperkuat partai dan bukan memperlemahnya. Siapa saja yang kemudian memiliki tendensi untuk menghancurkan atau menggerogoti partai itu pada dasarnya orang yang anti demokrasi. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh anasir-anasir yang kemudian melakukan manuver yang tidak cantik terhadap Partai Demokrat ini sebetulnya bisa dikategorikan sebagai elemen yang tidak memiliki kepedulian kuat terhadap demokrasi. Dia akan melihat partai hanya sekedar tools saja untuk mendapatkan kekuasaan. Nah, di sisi lain, ini akan menjadi presiden yang buruk bagi kaderisasi partai, yang dengan kata lain juga terkait dengan pelemahan partai, yang artinya juga akan berujung pada pelemahan demokrasi. Mengapa? Karena ini demikian jelas dan gamblang ya, bagaimana kaderisasi itu betul-betul dinafikan. Ada seseorang yang tidak pernah mengikuti kaderisasi justru ada di pucuk pimpinan. Ini suatu hal yang luar biasa ini. Salah satu contoh yang saya yakin sangat jarang terjadi di negara-negara demokrasi yang mapan. Nah, ini merupakan satu presiden yang dipertontonkan kepada masyarakat kita. Bagaimana itu partai politik nanti akan dikelola. Dan kalau itu menjadi suatu kebiasaan dan dianggap sebagai hal yang biasa-biasa saja, itu akan berujung pada penghancuran demokrasi. Karena ini berarti penghancuran hakikat partai politik itu sendiri. Kenapa? Karena di sisi lain juga ini mematikan semangat pelembagaan partai politik, institusionalisasi politik. Partai yang sehat itu adalah partai yang terlembaga. Dia itu harus dapat mungkin terbebas dari kepentingan individu
Yang ada dalam partai itu aturan sesungguhnya adalah aturan main. Semakin partai itu mengedepankan aturan main, maka dia akan menjadi semakin modern, dan ketika menjadi semakin modern, dia akan menjadi kokoh di dalam membela demokrasi. Sebaliknya, kalau partai itu hanya menjadi alat kepentingan pribadi individu, dan di mana sistem atau aturan main itu dikangkangi oleh kepentingan personal, maka selama itu pula partai itu akan menjadi partai yang kerdil dan tradisional, dan tidak akan kokoh menjadi elemen pendukung demokrasi. Dan hal lain yang jadi pelajaran dari fenomena kudeta ini adalah dia mematikan semangat berorganisasi yang alamiah. Artinya dalam satu organisasi itu biasa kita berkompetisi, biasa itu ada yang kalah, ada yang menang, dan politik itu adalah memang seni untuk berkuasa, seni untuk memenangkan suatu pertarungan. Dan kalau kemudian penyelesaiannya adalah dengan cara-cara seperti ini, tentu itu menyebabkan hakikat berorganisasi itu menjadi mati. Hakikat belajar bertarung secara alamiah berdasarkan konstitusi itu akan menjadi bubar. Partai itu adalah satu sekolah bagi para politisi dan calon pejabat publik untuk nanti bertarung dalam real power. Ya. Kalau kemudian dia digodok dalam satu institusi yang tidak sejalan dengan semangat demokrasi, insya Allah akan memunculkan sosok-sosok yang anti demokrasi. Yang pada saat nanti mengelola negara ini, nalurinya juga akan menjadi naluri yang tidak demokratis. Begitu. Nah, selain mematikan juga semangat berorganisasi yang alamiah, ya, berarti ini kan kalah sama OSIS atau Senat ya, begitu. Ini juga akan melanjutkan model politik keroyokan yang cengeng, yang selalu menggeret-geret pihak ketiga di dalam menyelesaikan persoalan. Ini kan politik yang tidak dewasa sebetulnya.